Mas, Mas. Bener-bener shock lihat foto ini, muntah darah sebanyak itu tanpa riwayat penyakit apapun. Sekeras inikah persaingan dagangan di pasar? A treat, cerita horor. Ngeri sekaligus merinding ketika melihat foto di atas. Muntah darah berkali-kali dalam sehari. Foto ini diambil oleh sang istri dengan keadaan gemetar hebat melihat kondisi sang suami. Hanya karena persaingan dagang di pasar, orang-orang sampai lupa nilai kemanusiaan. Mari kita mulai ceritanya. Santet Segoro Pitu. Itulah nama santet yang ku ketahui yang berhasil menyerang bapak. Sebuah santet yang dikatakan memakai jin dari 7 lautan dan dari seberang tanah Jawa. Namaku Ardi. Foto di atas adalah foto bapakku beberapa tahun lalu saat hendak berangkat ke pasar untuk jualan. Dan foto itu hanyalah satu kejadian dari sekian banyak hal aneh yang menimpa bapak dan keluargaku. Dulu di pasar ini, toko sembako bapak adalah toko paling laris dan banyak langganannya. Bukan karena apa, harga di toko bapak memang sedikit miring. Selain itu, bapak juga selalu memberi bingkisan buat pelanggan-pelanggannya di hari tertentu, misal tahun baru dan lebaran. Dari hasil toko juga, aku bisa sampai masuk kuliah. Kami adalah 3 bersaudara. Adik tengahku Arif, SMP kelas 3, dan yang ketiga Syifa, masih kelas 2 SD. Sementara, ibu memang sejak dulu bantu bapak di warung, namun setelah Syifa lahir, ibu lebih mengutamakan dia dan menjadi ibu rumah tangga. Bisa dibilang kami memiliki ekonomi menengah ke atas, semua berkat toko bapak di pasar. Namun nyatanya, kesuksesan toko milik bapak hanyalah dianggap jadi gangguan untuk pemilik toko lain. Ada 3 toko sembako yang lebih besar, tapi toko bapak yang paling laris. Gangguan-gangguan seperti bunga dan taburan tanah sudah sering bapak temukan, tapi memang tidak ada efek apapun, karena bapak bisa membersihkannya sendiri. Aku dan ibu malah yang sering terkena gangguan, karena jin atau setan di pasar itu memang ada sangat banyak dan variatif. Pernah suatu malam ketika hendak menutup toko, ada sosok kakek yang berjongkok di pojokan dekat tempat sampah, seakan menatap tajam ke arahku. Dan apa kalian tahu? Saat ku dekati, posisi dengkul kakek itu berada di atas kepalanya. Bisa kalian bayangkan sepanjang apa kakinya? Berarti kakinya tuh panjang banget ya guys. Selalu setelah melihat penampakan di pasar, aku ataupun ibu pasti tahu, pasti jatuh sakit. Tapi akan langsung sembuh juga setelah dipijat dan diurut oleh bapak. Kejadian itu tak hanya sekali melainkan terus berulang, sampai-sampai aku terbiasa dengan setan pasar itu. Toko bapak memang selalu tutup malam karena memang ada banyak langganan juga yang sering datang malam. Pernah satu hari ada kejadian aneh yang mungkin cukup menyeramkan. Dari kejauhan ada suara seperti keramaian, tapi sekilas seperti sepasukan suku pedalaman yang pawai tepat di depan toko. Seperti mengepung kami, suaranya mirip seperti ini. Seketika dari dalam bapak berlari ke depan dan menutup toko, sehingga kita berdua bersembunyi di dalam. Suara itu semakin keras, akan seperti tepat di depan pintu toko. Bapak memegangku dengan erat. Baru kali ini ada kejadian semacam ini hingga membuat bapak nampak khawatir. Kurang lebih 30 menit kemudian suara itu hilang. Dan ketika dibuka benar-benar sepi tanpa ada berkas apapun di depan. Seketika itu juga bapak langsung mengajakku pulang. Besok paginya ada sebuah sesaji yang terlihat aneh dengan beberapa tulang belulang. Entah apa itu. Bapak yang marah pun menendang sesaji itu dan meneriaki toko-toko lain. "Podo maju kape, aku ora wedi," teriak bapak di hari itu. Yang artinya, maju kalian semua. Aku tidak takut. Namun kali ini berbeda. Beberapa hari kemudian bapak jatuh sakit. Sebelumnya kami sekeluarga tidak ada satupun yang percaya soal santet, teluh, atau gangguan apapun.
Namun untuk hal gaib seperti jin memang kami percaya, karena memang sering mendapati penampakan. Tiba-tiba Bapak tidak bisa berjalan, kakinya merasa sakit yang parah. Tak lama setelah itu Bapak muntah darah. Melihat itu Bapak langsung kami bawa ke rumah sakit terdekat. Namun dokter tidak menemukan adanya keanehan ketika dicek darah. Dokter hanya menyampaikan adanya kemungkinan asam urat hingga hanya diberi obat dan diperbolehkan untuk pulang. Namun di rumah keadaan Bapak memburuk. Beberapa kali Bapak kembali muntah darah. Kali ini darah yang dimuntahkan oleh Bapak terlihat sangat kental, mirip seperti jeli. Hingga kembali lagi kami bawa ke rumah sakit lain. Namun sama saja, diagnosanya tidak jelas. Beberapa kerabat sebenarnya sudah memberi masukan untuk dibawa ke orang pintar, namun kami selalu menolak karena sama sekali tidak percaya dukun. Terlebih lagi aku. Hingga suatu ketika tiba-tiba ibu sakit, seperti demam biasa, namun berselang 10 hari ibu meninggal. Sebuah kejadian yang benar-benar membuat kami tak kuasa menerima ini semua. Terlebih Syifa yang masih kecil, yang sangat butuh ibu. Bapak juga tak bisa berbuat apa-apa, sehingga aku yang harus mengambil alih semua. Syifa pun harus kutitipkan ke nenek, karena aku harus menggantikan bapak di pasar. Dan Ariflah yang mengurus bapak di rumah. Untunglah adikku yang biasanya manja kini mau mengerti situasi dan bisa ku andalkan. Arif, adik laki-lakiku yang sebelumnya sering ribut denganku, kini hanyalah temanku satu-satunya untuk diajak diskusi soal keluarga. Di balik semua kejadian ini, kami jadi memiliki perasaan saling memiliki. Pernah suatu hari ia berkata sangat menyayangiku dan takut kalau akan meninggalkan mereka di situasi seperti ini. Karena memang benar-benar dari tetangga hingga saudara tak ada yang bertindak. Dan aku sebagai anak yang tertua harus bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Itulah pikiranku waktu itu. Tapi ternyata ada bahaya besar yang mengancam kami tanpa kusadari. Namun, inilah yang mengubah cara pandangku terhadap dunia yang penuh rahasia ini. Namun madalah tak hanya di rumah, karyawan toko satu persatu keluar. Namun masalah tak hanya di rumah. Karyawan toko satu persatu keluar karena mereka mengaku banyak diganggu di toko sejak bapak sakit. Hingga hanya aku sendiri yang menjaga toko. Bapak juga tiba-tiba tidak selaris dulu. Pelanggan-pelanggan kami seakan tiba-tiba menghilang. Maaf, baru sempat lanjut treat ini. Kita lanjut. Pernah suatu hari, salah seorang pemilik toko saingan bapak mendatangiku dengan tiba-tiba berkata, "Kamu mau kaya bapakmu," ucap pria itu yang belakangan ku tahu namanya Pak Wicak, pemilik toko sembako berjarak 4 kios dari toko kami. Tapi saat melihat Pak D. Sardi mendekat, Pak Wicak langsung pergi begitu saja. Pak D. Sardi merupakan kakak dari ibu dan juga pemilik dari salah satu toko kelontong besar di pasar itu. Hubungan dengan keluargaku tidak baik. Bahkan beberapa kali terlihat cekcok dengan bapak masalah dagang di pasar. Meski yang ku tahu, bapak bisa punya toko di pasar semula berkat bantuan Pak D. Hanya saja situasi berubah semenjak toko bapak menjadi toko paling ramai di pasar. Pak D. Sardi selalu saja membuat masalah dengan bapak. Dia seperti dia suka toko keluarga kami lebih ramai darinya. Apalagi beberapa pelanggannya memang ada yang pindah ke toko kami. Bila suatu saat aku percaya adanya santet, mungkin yang aku curigai pertama sebagai pelakunya adalah Pak D. Sardi. Sejak kematian ibu, Pak D. nampak makin tak suka dengan bapak. Hari-hari pertama menggantikan bapak di pasar rasanya berat banget. Sebuah ajaran dalam agamaku yang mengatakan seburuk-buruknya tempat ialah pasar. Rasanya benar-benar menyiksa batin. Perkelahian antara pedagang, konflik preman, pencurian, itu menjadi hal biasa. Pernah gak kalian ke pasar yang kala tengah malam? Atau saat toko-toko sudah pada tutup? Sumpah rasanya itu beda banget. Tiap habis tutup toko, aku merasa ada yang memperhatikan bahkan seperti mengikutiku dan bersembunyi di tiap-tiap gang pasar.
Sampai satu waktu, pas hampir mau tutup toko, aku melihat perempuan sebaya aku keluar dari toko Pak Wicak. Dia mendatangi tokoku. Rasanya seperti tersirap saat aku mendekat menghampiri. Aku melihat wajahnya yang pucat dan mulutnya penuh lendir menetes ke rak-rak beras toko sambil berteriak menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan. Mana Bapak? Mana Bapak? Bisa kau bayangkan? Aku kaget, spontan mata meram. Tapi pas aku buka mati lagi, perempuan itu sudah tidak ada dan di depan toko ada tumpukan bangkai. Tapi pas aku buka mata lagi, perempuan itu sudah tidak ada dan di depan toko ada tumpukan bangkai tikus berjejer banyak banget. Bangkai tikus itu sebagian isi perutnya keluar seperti habis tercabik-cabik. Besoknya aku mendatangi toko Pak Wicak karena aku melihat perempuan semalam keluar dari toko tersebut. Tapi yang aku lihat malah foto perempuan itu dengan Pak Wicak persis dipajang di dinding toko. Rupanya perempuan itu ialah anak Pak Wicak yang sudah meninggal. Saat melihatku, Pak Wicak langsung marah-marah, apalagi ketika kutanya perempuan itu di foto itu. Pak Wicak malah bingung, bapakku yang bunuh anaknya. Pak Wicak malah bilang, bapakku yang bunuh anaknya. Aku syok, gak percaya. Aku tanya Pak Desardi. Dia hanya mengatakan anak Pak Wicak meninggal karena sakit saat tokonya sepi dan langganannya pindah ke toko bapak. Aku berpikir, mungkin itu alasan mengapa Pak Wicak bilang bapak yang bunuh anaknya. Aku berupaya untuk tak memikirkan hal itu. Akan tetapi sejak aku melihat sosok perempuan tersebut di toko, aku selalu menemukan bangkai-bangkai tikus dan beberapa kali kucing yang seolah selalu kebetulan bangkainya ditemukan di tokoku. Aku sempat berpikir, hewan-hewan itu sengaja datang ke tokoku untuk mati. Aku berusaha bertahan menjalankan toko di pasar, melawan segala ketakutanku dengan logika. Sampai puncaknya saat pasar sudah sepi dan baru beberapa langkah aku jalan, tiba-tiba aku dengar suara gemuruh, suara yang seperti hendak menyerbu. Namun, aku melihat sekelilingku sepi. Aku bingung sekaligus panik, karena benar-benar semencekam itu sampai Pak Desardi berlari dari tokonya mendatangiku, bersimbah keringat dingin. Pak De langsung menyuruhku masuk lagi ke toko dan menutup rolling door rapat-rapat. Pak De berkata kalau kami sedang dalam bahaya, dan semua berkat ulah Bapak sendiri. Mendengar itu aku tak terlalu paham. Tapi Pak De juga seperti gagap tanpa memberi penjelasan. Semua ini semakin aneh. Aku bilang sama Pak De kalau apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Bapak. Semenjak Bapak sakit, aku menjadi tulang punggung menggantikan Bapak. Tapi rasanya aku seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Malam itu aku meledak. Akhirnya Pak Desardi menceritakan kalau sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak itu demi aku. Tapi cara yang Bapak pakai salah. Dulu setelah membuka toko Bapak sepi dan aku sakit keras. Sehingga untuk menaikkan pemasukan Bapak, mendatangi seorang dukun untuk meminta penglaris. Hal itu lantas menjadikan para pesaing Bapak tidak terima dan mereka mulai mengganggu Bapakku dengan santet-santet kiriman. Namun semua bisa diatasi oleh dukun Bapak. Hingga suatu waktu, untuk memberikan efek jera, Bapak membalikkan santet kiriman itu kepada pengirimnya, hingga membuat salah satu keluarga pengirim santet itu tewas. Dan entah mengapa di kepalaku langsung terlintas nama Pak Wicak. Mungkin karena alasan itulah saingan Bapak itu mengirim santet yang jauh lebih mematikan yang kini sedang menyerang raga Bapak. Dan mungkin santet ini jugalah yang kemudian membuka ibu ikut menjadi korban. Yang membuat ibu ikut menjadi korban. Begitu banyak pertanyaan di kepalaku sampai suara itu datang lagi. Suara seperti sekelompok suku pedalaman yang hendak menggaungkan genderang perang mereka. Pak De bilang santet yang menyerang keluarga kami bukanlah santet sembarangan. Suara-suara di sekitarku terdengar semakin riuh. Pak De bilang suara itu serupa tanda petaka bagi siapa saja yang mendengarnya. Dek, aku seketika gemetar.
Pak D mengajakku ke lantai atas, mencari tempat yang lebih aman. Saat itu tak sengaja kami memasuki ruang kantor Bapak yang sebelumnya tidak ada yang boleh masuk. Dan benar, kami menemukan banyak benda-benda klinik di dalam kamar itu. Di antara beberapa benda itu, aku menemukan secari kertas yang bertuliskan nomor HP dan sebuah nama Mbah Di. Penemuan yang kini membuat aku percaya. Tak lama setelah itu, aku mendapat telepon dari Arif. Kalau Syifa demam tiba-tiba, aku berusaha membawanya ke beberapa dokter, namun mereka tidak bisa mendeteksi penyakit apa yang sedang Syifa derita. Gejala dan kondisinya mirip dengan ibu, ucap Arif yang ketakutan. Aku ingat dengan nomor Mbah Di yang aku temukan di loker Bapak. Saat kuhubungi, terdengar seorang wanita memberikan alamatnya. Ketika sampai, wanita tua itu langsung marah kepadaku. Ia berkata, semua ini adalah salah bapakmu. Di dalam terlihat kondisi Mbah sama seperti bapak. Dia sama seperti bapak, vegetatif. Malam itu aku ke pasar untuk mencari Pak D. Sardi. Ku gedor toko yang sekaligus menjadi rumahnya itu, namun ia tidak kunjung keluar juga. Cukup lama aku menunggu. Ia keluar dengan tergesa-gesa. Syifa mana? Di rumah. Ayo segera pulang, di dalam bahaya. Di rumah keadaan yang tak kusangka-sangka terjadi. Bapak terlihat mendelik sambil meneteskan air mata seakan ingin berteriak di dalam kamar, sementara tubuh Syifa tergeletak di atas tubuh Bapak. Syifa terlihat mengeluarkan darah dari semua lubang di tubuhnya, sementara Arif terkunci di dalam kamar mandi. Dari luar, Syifa meninggal malam itu. Arif ingat malam itu ada suara riuh banyak orang saat ia di toilet, dan ada yang mengunci pintunya dari luar. Arif tak ingat apapun setelah itu. Sementara Bapak juga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kami semua teramat sangat terpukul dengan tewasnya adik terkecil kami. Apa salah kami sampai harus ikut menjadi korban kebiadaban mereka? Sempat aku ingin datangi orang-orang itu secara langsung, namun Pak D. Sardi melarangku. Santet yang menyerang bapakmu itu dinamakan santet Segoro Pitu, yaitu santet dengan ritual panjang yang memanggil jin yang jauh dari pulau seberang. Dikatakan jin yang mampu menyeberangi laut adalah jin yang sangat kuat, dan itu yang sedang bapakmu hadapi, kata Pak D. Pak D bilang, cara untuk membersihkan santet itu ialah dengan meruat Bapak di 7 titik pantai tempat di mana sumber muasal santet ini. Namun kondisi Bapak saat ini tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Solusi lainnya ialah aku harus mengambil air dari 7 titik pantai tersebut untuk kemudian disatukan sebagai media ruat Bapak di rumah. Rencananya minggu ini aku dan adikku akan melakukan perjalanan ke 7 titik pantai itu untuk mengambil airnya. Sementara itu, untungnya Pak D mau menunggui Bapak di rumah menggantikan kami. Aku mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga dilancarkan. Ini hanya bentuk ikhtiar dariku untuk kesembuhan Bapak. Aku hanya berharap semua perkataan omku benar adanya. Meski sampai saat ini, aku benar-benar bingung di mana yang benar dan salah. Dari situ treat ini selesai, dan sepertinya kelanjutan cerita lengkapnya akan ada di film Santet Segoro Pitu yang sebentar lagi akan tayang di bioskop. Untuk teman-teman semua yang penasaran dengan ceritanya, bisa langsung menyaksikan di bioskop-bioskop sayangan Anda semua. Sampai di sini. Jika ada yang ingin dibacakan lagi cerita-cerita horor dari manapun sumber di internet, bisa langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video-video selanjutnya.